Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa kita semua sudah menikmati kemurahan Tuhan dalam satu minggu ini, di mana pemeliharaan Tuhan mengawal setiap kita sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk beribadah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan kesempatan untuk kita semua bersaat teduh bersama-sama, pribadi lepas pribadi, biarlah kita menghadap Tuhan dan Tuhan melayakkan kita dan menyatakan Roh Kudus-Nya untuk menjamah kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan.
Jemaat GPS Purwokerto. Kami mau bersukaria karena pengiringan kami akan Tuhan sungguh manis. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap katakan amin. Haleluya. Beri shalom ke kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom, 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 shalom. Puji Tuhan. Masih ada semangat memuji Tuhan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Saben dino kula nggih gadol Gusti. Sama-sama mau gadol Gusti. Amin.
Sekali lagi, lebih semangat lagi. Pulau Amon Rajoy. Buat yang biasa pagi minum obat, selalu diingatkan untuk minum obat. Tetapi satu hal yang hari ini juga saya mau ingatkan buat Bapak Ibu, setiap hari jangan lupa gandol Gusti. Karena kalau kita bergantung kepada Tuhan, susah senang kita nikmati tidak sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan menguatkan kita, Tuhan yang memampukan kita untuk melewati segala sesuatunya. Amin. Kita akan menyiapkan hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara. Jemaat yang dikasih Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai sering menanti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
mana yang Engkau ingini Tuhan. Biarlah Engkau yang sudah memanggil kami dengan darah-Mu yang mahal itu, biarlah kami membaktikan hidup kami untuk Engkau yang sudah lebih dulu mengasihi kami. Pakailah kami Tuhan, hidup ini adalah milik-Mu, hidup ini adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Biarlah hidup ini Tuhan pakai untuk memuliakan nama-Mu dimanapun kami boleh ada, dan boleh menjadi alat bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu, biarlah perkataan-Mu menguatkan setiap hati kami dan menguatkan iman percaya kami kepada Engkau lebih lagi, dan kami boleh tinggal hidup dalam kebenaran-Mu dan melakukannya dalam ketaatan dan kesetiaan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Pendeta Nono Tuhan, biarlah kami diberkati sepanjang penyampaian firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini minggu yang terakhir di bulan yang keempat ya sih. Bulan yang keempat, belum bulan yang kelima. Selamat ulang tahun untuk Ben. Halo Ben. Halo. Nyantai dia. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar ya dari kebenaran firman Tuhan. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Ya. Saudaraku, bukan orang yang selalu sehat, orang yang percaya kepada Tuhan itu. Tapi kadang-kadang orang yang percaya kepada Tuhan itu juga mengalami yang namanya sakit. Ya. Mengalami yang namanya tiba-tiba drop. Ya. Terbukti tadi semuanya ketika mau menyanyikan satu buah lagu, ya. Kok lupa ya? Hampir. Nah, lupa tidak sendirian rupanya Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, apa sebenarnya yang menjadi pikiran kita hari-hari ini, sehingga cara kerja otak kita itu sepertinya berat banget, ya kan? Untuk mikir itu kurang cepat tanggap, untuk mengingat kurang cepat ingat, ya kan? Nah, seolah-olah memori kita itu hampir penuh, banyak cacingnya ya, banyak kotorannya, sehingga perlu dibersihkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi saya percaya bahwa orang-orang yang tetap mempercayai Tuhan dan tetap mau mengandalkan Tuhan, hidupnya akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar ya tentang mengenali tipe orang yang sulit. Tipe orang yang sulit itu tipe orang yang tidak bisa ditolong. Ya. Tipe orang yang tidak bisa ditolong. Orang-orang yang tidak bisa ditolong. Kita akan belajar hari ini seperti apakah orang-orang yang tidak bisa ditolong, orang-orang yang tidak bisa dibantu. Ya, sebenarnya Tuhan itu mau menolong kita, membantu kita, mengcover kita, tapi apa yang terjadi, kita hari demi hari terasa seperti jalan sendiri, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, setiap orang ya butuh pertolongan, tapi tidak semua orang bisa ditolong. Sekali lagi, setiap orang butuh pertolongan, tapi tidak semua orang bisa ditolong. Setiap orang butuh bantuan, tapi tidak semua orang bisa dibantu. Ya. Mengapa bisa terjadi hal demikian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Bapak Ibu pernah berpikir, Bapak Ibu pernah merasakan, Bapak Ibu pernah punya pengalaman bagaimana Bapak Ibu dan Saudara ingin menolong, ingin membantu seseorang, tapi orang itu tidak bisa kita bantu. Ya kan? Kita ingin menolong seseorang, kita ingin membantu seseorang,
Tapi sepertinya kita itu sangat lelah mengejar orang itu. Kenapa? Sulit sekali didekati. Ya kan? Padahal dekat. Tidak terlalu jauh, tapi sulit sekali didekati. Ya. Terkadang bisa menguras energi, bisa menguras tenaga, bisa menguras pikiran, ya kan? Bisa mengganggu emosi kita. Ya kan? Coba tadi bincang-bincang dengan Adia ya. Ketika saya tanya kenapa WA-mu itu di banner, di hide, ya, di hidden, ya kan? Ya, kenapa bisa begitu, ya kan? Apakah semua kontak yang ada di kontak WA-mu itu semua kamu perlakukan yang sama, atau kamu pilih-pilih nih, ya kontakmu itu, oh ini yang di hide, ya, hide apa hidden, ya kan? Sehingga ketika dihubungi, ya tidak bisa masuk, tidak bisa terbaca, ya. Saya bilang sama Adia, kalau kamu masuk dalam dunia kerja, kontak HP-mu itu harus selalu standby. Kontak HP-mu harus selalu on, apalagi posisi sebagai anak buah, ya kan? Ya. Kalau Mas Rian punya anak buah, HP-nya mati, nggak bisa dihubungi, di bel bolak-balik ke nomor 1 nggak bisa, ke nomor 2 nggak bisa, di WA centang 1, ya kan? Atau di WA centang biru, tapi cuma di red aja. Kira-kira apa yang menjadi gangguan pikiranmu, Mas ya? Pasti ditegur ya. Yang pasti ditegur. Karena apa? Ada satu kepentingan yang harus disampaikan. Dan ketika orang dalam bisnis, HP-nya itu harus selalu on. Kenapa? Ketika ada yang menghubungi itu artinya ada berkat yang on the way. Ya, ada berkat yang on the way. Kenapa? Karena kalau susah dihubungi, bagaimana mau datang itu customer kita. Tentunya Pak Stephen ya bisnis, ya jualan melalui. Saya sering melihat ya punya Pak Stephen itu ya pelanggan kita. Ya, silakan order air, ya, karena hari ini hari yang terakhir. Ya, biasanya begitu. Kalau mau menjelang liburan, jadi dikasih pengumuman. Jadi media sosial kita itu adalah tempatnya pengumuman. Tapi ada orang ketika media sosialnya dikepoin sama orang itu marah, itu emosi. Kenapa sih orang ini kepo amat? Gitu kan? Padahal dia sedang membuat pengumuman. Saudaraku sadar nggak bahwa ketika kita bikin status itu sebenarnya kita sedang bikin pengumuman. Makanya media sosial itu paling cocok adalah untuk ya bisnis, ya kan? Pasang posting dagangan, ya, pasang posting jualan. Nah, ketika orang membaca, oh ini saya butuh ini, begitu, saudara. Jadi kalau ada orang ketika memposting ke media sosialnya tidak bisa, tidak mau, tidak berharap orang mengkomentari, ya artinya kita tidak mengharapkan teman lain yang membaca. Jadi ini ciri-ciri adalah orang-orang yang sulit, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi pastikan kalau masuk dunia kerja ya dibuka semua kontaknya, kecuali seorang bos yang tidak mau nomornya ini diketahui oleh banyak orang, pasti itu di private. Ya, biasanya bos besar begitu. Bos besar itu biasanya nomornya sulit dihubungin, hubungin aja kontak service. Biasanya begitu kalian ya. Yang melayani adalah sekretarisnya, ya, ofisialnya, ya, kantornya. Demikian halnya harusnya kita ketika kita hari ini belajar, apakah kita termasuk orang yang sulit, ya, apakah kita termasuk orang yang mudah. Dalam pengertian begini, ya, orang-orang yang tidak bisa ditolong itu adalah orang-orang sulit, ya.
Sekali lagi, orang yang tidak bisa ditolong itu adalah orang yang sulit. Beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kontak telepon dengan bapak saya. Ya, ternyata bapak saya ketika saya kontak telepon mengalami sakit. Sakitnya apa? Sakitnya itu gatal, Bapak Ibu dan saudaraku. Jadi kulitnya itu gatal-gatal. Ya, penyakit yang lama itu kambuh lagi ketika keluar keringat, ya, biang keringat, tidak lekas mandi itu kumat lagi, kambuh lagi. Ada eksim kulit, ya, gangguan kulit, radang kulit, ya, atau dikenal dengan ya jamur kulit. Jamur kulit, kalau jamur merang itu masih enak bisa digoreng ya. Jamur kuping itu masih bisa dimasak. Tapi ini sesuatu yang mengganggu kulit, dan bahkan gangguan itu ada di bawah pori-pori kulit, di bawah kulit ari. Jadi itu sangat mengganggu dan terasa gatal. Tapi apa yang dilakukan oleh bapak saya adalah solusi yang ia lakukan adalah membeli yang namanya hot cream. Apa itu hot cream? Pada waktu itu saya dikasih Pak Mine, Pak Gianto, ini loh Pak, ini enak, ini hangat, panas nih, hot, gitu kan? Untuk gatal, kena nyamuk atau kena binduran itu enak sekali diolesin pakai hot cream. Tapi hot cream itu hanya untuk menolong sementara gangguan rasa gatal, ya, atau boleh dikatakan itu untuk pegel-pegel, ya kan? Orang yang pegel-pegel digosokin Remason, balsam, ya, supaya hangat, rileks, ya kan? Di situ fungsinya hot cream. Nah, ketika saya tanya, hot cream itu kan bukan untuk obat gatal-gatal. Jawabnya apa? Tapi enak, gatalnya berkurang katanya. Anget, panas, gitu kan? Saya tanya yang kedua kali, tapi hot cream itu kan untuk obat gosok pegel-pegel, Pak. Iya, tapi tetap enak. Yang dipikirkan supaya masalah gatalnya ini teratasi, tapi masalah penyakit kulitnya tidak teratasi. Itu berminggu, saya cek kemarin sudah 3 minggu. Wah, tapi pada akhirnya bapak saya marah. Karena apa? Biasanya kalau orang tua itu dikasih tahu agak maksa biasanya. Gimana Mas Neven? Agak gak enak, langsung HP-nya dikasih mama saya. Nih HP-nya, loh, ngomong belum selesai sudah dikasihkan mama. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita perbuat untuk yang model seperti ini? Bapak saya termasuk bapak yang sulit, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, tapi semau nggak mau saya akui itu bapak saya. Ya, saya tidak menolak bahwa bapak saya orang yang seperti itu. Ya, tapi saya akui betapa sulitnya membangun hubungan komunikasi dengan orang yang sulit. Kita kasih tahu bahwa hot cream itu fungsinya untuk pegel-pegel, ya kan? Bukan untuk penyakit gatal-gatal. Ya, kadas itu bukan untuk itu. Ya, tapi untuk pegel-pegel atau bentol-bentol, binduran, kena nyamuk, gigit nyamuk begitu. Tapi sudah hampir 3 minggu lebih, tetap yang dilakukan itu. Saya bilang ke mama saya, tolonglah, daripada nanti masuk rumah sakit gawat darurat, nggak ada yang ngantar ke rumah sakit. Bapak Ibu, bapak saya baru mau nurut itu kalau sudah ada di rumah sakit. Kenapa? Dokternya aja dibantah. Ya, ngasih obat itu jangan tanggung-tanggung. Cuma mau ngasih obat kok cuma 3 katanya. Emang kalau dikasih obat 1 selemeng langsung mau diminum 1 hari itu? Kan udah 1 hari kan 3 kali, pagi, siang, sore. Maunya bapak saya itu gak usah ceracrit gitu. Maunya ya udah langsung dikasih untuk 3 hari atau 1 minggu, 1 emplek gitu. Bisa bayangkan betapa sulitnya saya komunikasi dengan bapak saya?
ya kan? Nah, saya nggak sakit kok. Itu air kok dimasukin ke tubuh saya. Tahu nggak? Infus. Air kok dimasukin ke tubuh saya. Gak bisa tidur 3 hari. Ngitungin tetesan air dari infus itu jatuh. Tes. Gak betah di rumah sakit. Karena seumur-umur baru sekali itu bapak saya itu masuk rumah sakit. Seumur-umur belum pernah masuk rumah sakit. Itu pun karena terpaksa, sudah seluruh tubuhnya itu memerah-merah, gatal semua. Akhirnya nurun. Saya bilang, apakah nunggu yang kemarin lagi baru mau mengerjakannya? Ya enggak lah, siapa yang mau sakit? Nah itu model. Saya kasih model bapak saya aja, bukan bapak yang lain. Karena kalau bapak saya kan nggak dengar, karena nggak punya Android. Nah, Bapak Ibu yang dikasih, setiap orang butuh pertolongan, tapi tidak semua orang bisa ditolong. Ya. Setiap orang butuh bantuan, tapi tidak semua orang bisa dibantu. Mengapa itu terjadi demikian? Kita akan lihat, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan. Ya, dalam Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-37, ya. Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Jadi orang-orang Israel, Yerusalem berbicara tentang bait Allah. Yerusalem berbicara tentang orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Ya, ini berbicara tentang bangsa pilihan Allah, orang-orang Israel. Ya, tapi ketika Allah mengutus nabinya, apa yang dilakukan orang-orang Israel pada waktu itu? Ya, dikatakan begini, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini di Israel, ya, dikeluarkan undang-undang tentang anti-Kristen. Kenapa? Karena kekristenan itu lanjutan dari perjanjian lama. Nah, kalau semakin hari, semakin lama, banyak orang-orang Yahudi itu percaya kepada Tuhan Yesus dan jadi Kristen. Apa yang terjadi? Komunitas orang-orang Yahudi semakin sedikit. Makanya dikeluarkan undang-undang. Ya, barang siapa mengajak seperti undang-undang yang ada di Indonesia, penistaan agama, ya, barang siapa mengajak untuk pindah agama dikenakan denda 1 tahun penjara. Ketika saya membaca berita ini, wow, rupanya sudah mulai. Ketika kita berbicara menerangkan firman Tuhan dalam Alkitab, kita menyinggung dalam perjanjian lama, berbicara tentang Israel lagi. Ya, bahkan di surat Roma itu dikatakan bahwa orang-orang Israel tidak mau percaya kepada Mesias yang sudah datang, percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menolaknya, bahkan dikatakan membunuh nabi-nabi, melempar dengan batu, dan bahkan mempersekusi Yesus. Bukankah Yesus latar belakang kematiannya di kayu salib karena dipersekusi oleh ahli-ahli agama? Ya, dipidana, dipenjarakan, ya, diolok-olok, dihukum, divonis oleh orang-orang Yahudi, oleh orang ahli agama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, maka hari ini kita mau tidak mau. Nah, kemarin ada di salah satu komentar di channel kita, ya, kenapa berbicara tentang perjanjian lama? Bukankah itu untuk bangsa Israel? Ya, perjanjian baru ada itu karena ada perjanjian lama. Ya, perjanjian baru ada itu karena ada perjanjian lama. Mau tidak mau, perjanjian lama dan perjanjian
perjanjian baru itu satu kesatuan, bukan dibuang. Makanya mau gak mau ketika kita berbicara dalam perjanjian baru, kita tetap bisa melihat contoh dalam perjanjian lama, karena itu perjalanan hidup orang-orang yang percaya dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Kembali ke Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Bapak Ibu, pernah nggak mengamati ya, seekor induk ayam ya, pitik babon, ketika ada bahaya yang mengganggu anak-anaknya, apa yang dilakukan pitik babon itu? Karena sulit di kota itu melihat orang pelihara ayam, tapi kalau di tempat Pak Stephen masih ada itu ayam. Ya, ada anak-anak ayam, ya. Mungkin ada yang pelihara ayam di rumah masing-masing. Nah, ketika ada bahaya datang, ya, anak-anak ayam itu akan tercerai-berai, mengalami ketakutan. Ya, terus yang dilakukan, saya mengamati, ya, karena saya juga dari desa, mengamati induk ayam itu bunyinya gitu ya, gitu kan, kayak pitik memeti, ya, ada nendong, ada angrom, gitu kan, sambil apa? Mengepakkan sayapnya, supaya apa? Dia memanggil anak-anaknya itu supaya datang kemari untuk berlindung di bawah kepak sayapnya, ya kan? Selalu ketika ada bahaya, ketika mau melindungi anak-anaknya, induk ayam itu sayapnya dikepak-kepakan. Itu artinya memanggil-manggil anaknya supaya anaknya datang dan berlindung di bawah kepak sayapnya. Bapak Ibu, ketika induk ayam itu sedang mengerami endoknya, mengerami telurnya, itu fungsinya untuk apa? Induk ayam yang sedang endok ayam yang sedang dierami oleh babonnya, fungsinya untuk hangat, ya, untuk menghangatkan, ya. Kalau buatan diberikan lampu yang supaya hangat, supaya ayamnya itu telurnya itu tidak busuk. Demikian juga ketika induk ayam ini sedang memanggil anak-anaknya untuk datang berlindung di bawah kepak sayap supaya hangat, aman, nyaman dari gangguan. Ya, ini gambaran satu-satunya dalam Alkitab bahwa Tuhan digambarkan seperti induk ayam. Ya, ini catatan satu-satunya, hanya ada di situ, ya kan? Ada dua kali disebut di Injil yang kedua. Ya, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya supaya aman. Ya, jadi Tuhan Allah kita, Bapa kita yang di surga, itu mau menolong umatnya supaya selamat. Dia datang sebagai manusia yang dikenal dalam Yesus, malah dibunuh nabi-nabinya, dilempari dengan batunya. Bahkan Yesus sendiri yang turun dari surga itu disalibkan dan dibunuh. Tidak terima. Orang Israel tidak bisa menerima yang ditawarkan Tuhan. Akhirnya apa? Keselamatan itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa pilihan itu bangsa Israel. Tapi kenapa keselamatan sampai tiba di bangsa-bangsa lain? Karena Israel menolak. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam surat Roma. Tapi di sini jawabnya, tetapi kamu tidak mau.
Kenapa? Orang yang butuh pertolongan, orang yang butuh ditolong, orang yang butuh dibantu, yang butuh bantuan, itu tidak bisa dibantu, tidak bisa ditolong karena tidak mau. Artinya orang tersebut menolak, seperti bangsa Israel hampir kebanyakan menolak Tuhan Yesus. Maka sampailah Injil itu diberitakan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kita hari ini sebenarnya kecipratan karena penolakan bangsa Israel. Ya, kita ini kecipratan selamat. Karena apa? Karena bangsa Israel itu menolak berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Mereka dikatakan kamu tidak mau. Jadi orang yang tidak mau, bagaimana cara menolongnya, Bapak Ibu dan yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat apakah kita termasuk orang-orang yang seperti itu, termasuk orang sulit, orang yang tidak mau ditolong. Kita akan melihat satu firman Tuhan lagi. Tadi satu firman Tuhan, ini satu firman Tuhan lagi. Ya, orang-orang yang mudah mendapat pertolongan itu adalah orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu. Saya membaca dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Orang yang rendah hati itu orang yang gampang ditolong, orang yang mudah ditolong. Contoh, ya, kamu sudah lapar belum? Biasanya jawabnya apa? Yang jujur. Belum. Lapar. Ya. Tapi biasanya orang yang sungkannya itu terlalu besar, terlalu tinggi, sudah. Padahal ini bunyi kerucuk. Nah, itu gak bisa dibohongin, itu bunyi itu. Enggak kok, memang tadi lagi kembung kok. Ya, ada aja alasannya ketika ditawari makan. Itu salah satu. Kenapa sih kalau memang belum makan ya belum aja gitu loh. Iya kan? Belum, gitu kan? Hendaklah kamu selalu rendah hati. Itu sangat mudah untuk ditolong. Ya, orang yang rendah hati itu sangat mudah untuk ditolong. Kamu mau ini? Ya mau. Kamu mau itu? Ya mau. Lama-lama yang nolong, kok apa-apa mau ya? Kok apa-apa mau ya? Kira-kira Bapak Ibu dan saudaraku, apalagi para orang tua yang menawari makan, ya, terus dimakan habis, senang atau kecewa? Senang. Kenapa? Wah, lahap banget. Enak apa karena lapar ya? Dua-duanya. Ya. Jadi ibu bapak saudara, orang yang mudah ditolong itu adalah satu hal, dia punya kerendahan hati. Ya. Saya dulu ngajarin istri saya itu lama. Kenapa? Barang yang tidak disukai pasti itu ditolak. Ya. Barang yang tidak disukai itu pasti ditolak. Ya, dikasih baju, nggak seneng aku modelnya. Waduh, kekecilan. Waduh, kegedean. Warnanya norak. Oh, warnanya norak. Oh, pasaran ini. Nah, ketika dia nikah dengan seorang pendeta, saya ajarkan demikian. Apapun yang diberikan orang kepadamu sebagai bentuk itu penawaran, memberkati atau apapun, suka tidak suka kamu harus menerima. Kenapa? Ya, kan bisa untuk stok. Kan bisa untuk stok. Stok untuk siapa? Kalau tidak bisa kita pakai sendiri, kan bisa untuk orang lain yang membutuhkan. Coba bayangkan kalau mau menolong orang lain, ya, harus mengeluarkan uang dari dompet kita.
Nah, mulai berpikir, wah tadi itu celananya kegedean. Terima saja, di sini banyak yang gede-gede orangnya. Iya kan? Kekecilan. Terima saja, kan kita punya anak-anak yang kecil juga. Coba kalau mau berbagi dengan orang lain, wah saya mau beli dulu ke supermarket untuk membelikan dia, kan pengeluaran lagi Bapak Ibu. Itu salah satu hal yang saya duplikasi ke istri saya. Walaupun kadang-kadang juga nggak mempan, gak suka. Iya, sampai dia bilang gak suka sekali kita injek gitu. Terima. Ya, itu hal yang menarik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, secara ekonomi dapat, ya kan? Secara kepuasan dapat, orang yang memberikan itu kepada kita, dia puas. Terus ketika kita bagikan ke orang lain, Bapak Ibu, pada waktu saya masih bujang, belum menikah, kemana-mana saya tidak mau bawa barang. Kalau dikasih oleh-oleh barang yang besar banyak itu, saya nggak mau. Kenapa? Ribet, bujang gitu loh. Bujang, ya kan? Kalau bisa diringkes, diuangkan. Mau pindahan juga begitu. Ya, TV dijual, ya, kursi dijual, ya kan? Punya pengalaman, saya dikasih sebuah kursi karet yang 4 itu, yang di tengahnya karet ban. Gara-gara karetnya itu nempel tembok, ya. Terus temboknya itu ada warna-warna hitamnya. Gak suka dia. Bawa aja no ini. Saya mikir, kebetulan. Kursi karet awetnya pol, ya kan? Saya angkut itu 4 kursi 1 meja. Aku terima kasih Om. Nah, Pak Pendeta waktu itu yang ngasih. Ya, karena orangnya itu sangat bersihan banget Bapak Ibu. Jadi tidak mau temboknya itu ada noda-nodanya. Jadi maunya bersih, ya kan? Nah, saya bawa, saya angkut. Nah, ketika ada teman datang, ini memang rezeki nomplok tak banget ini. Ketika teman banget, nanya, iya mau pindah. Ini belinya di mana? Saya kok belum pernah lihat ya. Iya, ini cuma satu-satunya. Aku bilang, ini satu-satunya. Makanya tempat lain gak ada. Untuk saya aja lah. Oh, yang kebetulan juga. Oh, Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, biasanya harga set 1 unit 4 kursi 1 meja itu berapa? Nggak nyampe 1 juta kan? Saya dikasih uang 1,5 juta sama orang itu. Hanya dari ngangkut dari tempat orang saya bawa pulang, pindah tempat tapi ditaksir sama orang. Ya saya kasihkan lah. Nah itu saya nggak nolak walaupun tidak punya tempat. Nggak punya tempat, mau tinggalnya aja di mes. Mau ditaruh di mana itu kursi, yang penting saya angkut dulu, saya bawa pulang dulu. Ternyata memang rezeki anak soleh. Dibayar orang kan itu 1,5 juta. Oh memang benar-benar orang ini nggak tahu ini harganya. Paling itu harga 700-an ribu. Ya puji Tuhan Bapak Ibu. Ditolong karena apa? Salah satu mau menerima, ya tidak gengsi. Terus yang kedua, hendaklah kamu lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu seperti kapas, seperti kapuk yang dipencet balik lagi, yang dipencet balik lagi, yang dipencet balik lagi. Itu artinya apa? Ketika kena tekanan, dia menerima seperti ahli kungfu, ya kan? Menerima tenaga lawan dan membalikannya lagi. Menerima tenaga lawan dan membalikannya lagi. Kalau orang-orang tahu ya, nonton film Kuku Mas Dian ini suka sekali kayaknya nonton film apa Cina Ngamuk itu ya. Oh, perang terus tas. Biasanya sampai hanya bertumpu pada 1 kaki aja dia bisa. Saya heran, kok gak jatuh ya?
Ya kan? Itu hebatnya. Lemah lembut. Itu orang yang mudah mendapat pertolongan. Jadi mau diinjek sekalipun, ya dia terima saja. Tapi pada akhirnya pembelaan Tuhan itu ada. Selanjutnya, ya hendaklah kamu sabar. Saya sendiri nggak sabar. Mas Dian sabar? Cukup ya. Papi ini sabar enggak? Dan tadi pernah tadi biating apa? Berarti pernah kayak gitu ya? Iya. Oh iya. Malah tadi remuk. Nah, saya juga pernah melihat paman saya yang ada di Malang tuh demikian, dandan motor gak bisa gak hidup, dia ambil itu palu, gak jadi sembuh motornya. Ya, harusnya ketika gak bisa ya nyerah aja, dikasih ke orang yang bisa, tolong nih bantuin kerjain. Ya, kembali lagi ke bapak saya. Mumpung orangnya nggak tahu. Ya, ada motor KL Pro di rumah. Ya. Nah, bapak saya sepanjang umurnya itu hampir-hampir tidak pernah membersihkan, mencuci motornya. Yang mencuci motor itu mama saya. Ya, makanya motor itu, ya, yang pertama adalah motor Family 100. Itu sampai jadi bangkai. Gak bisa lagi. Kenapa? Seumur-umur gak pernah mandi itu motornya. Ya kan? Terus papa saya juga gak ngerti mesin. Apalagi motor yang lebih gede motornya daripada orangnya, KL Pro, panjang. Ya. Nah, itu sering kali dorong. Ternyata saya tanya-tanya, kenapa? Itu olinya bocor. Ketika oli bocor, yang terjadi adalah businya sering basah. Bolak-balik bersihin busi, kayak saya. Bolak-balik bersihin busi, ya, sampai kemana-mana itu nenteng busi untuk share. Dari sawah ke rumah, dari rumah ke sawah, kadang-kadang pergi ke sawah hidup, pulangnya mati. Dorong itu, ya dorong. Jadi gak kelihatan ketika dorong motornya, lebih gede motornya. Nah, saudara yang tak kasih tahu, bawa aja ke bengkel. Jawabnya apa? Enggak, nanti diganti-ganti semua, nanti dicopot-copotin semua. Bisa bayangin mas semua? Sudah nggak tahu mesin, dikasih tahu orang bengkel kalau mau benerin kendaraan yang rusak, kira-kira dicopotin atau cuma dilihatin aja? Dicopotin. Bapak saya nggak suka ketika dicopot-copotin. Waduh, ini narko saya diganti, ditukar katanya. Sampai pernah pada waktu kejadian, ya, ngomong narkoku ditukar, akhirnya berkelahi lah itu. Ya ampun, bapak saya gara-gara itu. Ya, gara-gara bengkelnya nggak terima ketika dituduh ganti knalpotnya. Sejak aku ke bengkel itu sering rusak. Bisa bayangkan bagaimana bapak saya? Motornya memang sudah waktunya, ya kan? Karena tidak diperbaiki dengan benar, jadi sering rusak. Olinya bocor, ya kan? Tak suruh bongkar karburator, masangnya nggak bener. Kayak gitu dibilang, ini diganti businya. Enggak, ini sudah aku bersihin, sudah bagus. Tak belikan yang baru, enggak. Ini sudah aku bersihin, masih. Gimana nolongnya? Gimana cara membantunya? Ya, saran, kasih aja motor yang lebih bagus lagi. Sama aja nggak bisa dirawat kok. Kasih sepeda, terima beres saja. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan,
Ternyata saya juga tidak sabar menghadapi bapak saya. Ketika saya telepon dikasih tahu nggak mau terima, akhirnya nadanya mulai tinggi. Dikasih tahu kok, udah apa ya udah. Itu mandi dengan rebusan daun jambu sama daun sirih. Ya itu kan antiseptik. Maksudnya antiseptik itu hanya mengobati sementara supaya bersih. Kalau mau sembuh dikasih salep, nggak bisa lagi. Ya sudahlah, karep mula. Akhirnya mama saya juga punya prinsip yang sama. Ya sudah, Dibius dulu aja. dibius dulu. Ya, rupanya kesabaran itu penting supaya dapat ditolong, Bapak Ibu. Nah, ngomong belum selesai sudah nggak mau ngobrol lagi, nggak sabar dia. Karena apa? Ya nggak mau menerima sesuatu yang baru. Ya, itulah Bapak saya. Mumpung Bapak saya tidak punya Android. Ya, terus yang selanjutnya, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Apa artinya tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu? Di sini memberikan pengampunan, memberikan kata maaf. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang mudah mendapat pertolongan itu orang yang mudah memaafkan. Sekali lagi, orang yang mudah ditolong itu adalah orang yang mudah memaafkan. Saya percaya di sini ada orang-orang yang bergelut dalam dunia marketing. Ya, kira-kira Mas Unggul, walaupun pernah disakiti sama seseorang, customer, tapi kalau customer itu profitnya gede, tetap diprospek nggak? Nah, itu yang saya maksud. Ya, dalam dunia bisnis tidak ada musuh abadi. Ya, bahkan ketika ada keuntungan bersama, musuh itu akan didekati. Ya, tadinya saya sempat tersinggung dengan salah satu seorang juragan batik. Gak mau order lagi sama orang itu, ya kan? Pokoknya gak mau. Dia benar-benar gak tahu apa kalau saya ini pendeta. Wah, langsung tinggi nih. Gak tahu apa kalau saya ini pendeta. Ngomongannya kok kayak gitu. Tiba-tiba ada order dari Lampung, Bapak Ibu, berapa pace gitu. Wah, ini gak jadi marah nih. Aku kontak lagi, bos, butuh bajunya bos. Nah, waktu itu lumayan lah profitnya ya. Akhirnya saya kontak lagi, saudara. Kenapa? Saya butuh barang dia. Ya, dia juga butuh dagangannya laku. Jadi saya menguntungkan sebenarnya. Tapi kalau saya memusuhi dia, saya juga rugi. Karena apa? Barang dia bagus, harganya lumayan, keuntungannya lumayan. Makanya daripada saya menyimpan luka, lebih baik saya maafin aja deh. Lebih baik apa? Lebih baik menyimpan cuan daripada menyimpan sakit hati ya. Saya kontak lagi, itulah. Ya, tunjukkanlah kasihmu. Ya, kasih itu bisa saling memaafkan. Bapak Ibu, orang yang menyimpan dendam, orang yang menyimpan luka, hidupnya tidak akan mengalami kenikmatan. Akan menyimpan terus pikirannya, terus memikirkan dia, padahal dia nggak memikirkan kita. Pernah sakit hati? Mikirin dia? Yang benar. Kalau nggak mikirin berarti sudah nggak sakit hati dong. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Tentunya orang yang sakit hati itu ingat seumur hidup. Takkan pernah lupa. Takkan pernah lupa. Harusnya kasihnya, bukan dianya. Ya kan? Kenal lagi. Oke, orang yang mudah mendapat pertolongan adalah orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, orang yang sabar, dan orang yang mudah memaafkan. Jadi itu orang yang mudah ditolong oleh Tuhan. Orang yang dapat
di cover oleh Tuhan, dan orang yang dapat kemurahan dari orang lain. Nah, bagaimana sebaliknya yang terjadi, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan? Orang yang tidak bisa ditolong itu orang yang seperti apa? Yang kebalikannya yang jelas, ya. Orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang tinggi hati, itu lawan daripada orang yang rendah hati. Jadi orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang tinggi hati itu tidak bisa ditolong, tidak bisa dibantu. Kenapa? Bagaimana kita bisa membantunya? Dia terlalu tinggi. Iya kan? Dia terlalu tinggi. Kita mau menggapainya itu nggak nyampe, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang tinggi hati itu orang yang merasa pintar, orang yang merasa tahu, orang yang merasa hebat, orang yang merasa serba bisa, orang yang merasa kuat, orang yang merasa mampu, orang yang merasa kaya, merasa ada yang diandalkan. Ya, kalau lagi dompetnya tebel pasti susah banget dikasih tahu. Enggak, yakin aja punya. Enggak, yakin aja punya. Enggak, maksud saya ya diperuntukkan untuk yang prioritas dulu aja. Enggak, masih banyak kok. Iya kan? Orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang tinggi hati, orang yang tak bisa ditolong. Ya kan? Sebenarnya di balik karakter bapak saya itu juga ada maksud sombong. Kenapa? Tidak mau menerima. Iya kan? Oke. Yang kedua, orang yang tidak bisa ditolong itu adalah orang yang keras kepala. Orang yang keras kepala itu orang yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu di sini ya. Orang yang keras kepala, orang yang tegar tengkuk, orang yang bebal itu susah sekali ditolong. Dia dengar, dia melihat, dia tahu, ya, dia bisa, tapi ketika ya lakukan saja, nantilah, ya itu susah sekali ditolong. Ya walaupun Bapak Ibu kejar sekalipun, ya tak akan mempan. Percaya, tak akan mempan. Nah, itu yang kedua. Lawan daripada lemah lembut itu adalah orang yang keras kepala, orang yang bebal, orang yang tegar tengkuk. Yang ketiga, orang yang tak bisa ditolong adalah orang yang gampang tersinggung, orang yang tidak sabar. Yang tadi mudah ditolong itu orang yang sabar. Oh iyalah, rupanya ketika kesabaran itu sampai pada puncaknya, pertolongan Tuhan tepat datang pada waktunya, indah pada waktunya. Tapi kalau tidak sabar, ya gampang tersinggung, akhirnya apa yang seharusnya kita terima itu terlewatkan. Ya, terlewatkan. Ya, misalnya kalau misalnya ibadah cepat-cepat pulang sebelum waktunya, itu juga terlewatkan karena doa berkatnya ada di belakang. Iya kan? Doa berkat itu ada di belakang apa di depan? Di belakang. Makanya selesai sampai selesai. Ya, selesai sampai selesai. Ya, sampai sampai lunas. Makanya di situ akan sabar sedikit kok. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemarin istri saya menangis pulang-pulang ketika pulang dari laundry. Ya. Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu menangis? Aku ingat siapa? Ingat Papa. Lah kenapa? Apa yang terjadi? Tadi aku melihat di jalan ada bapak-bapak yang rambutnya putih ditabrak mobil atau motor gitu. Yang mau lari itu motornya. Nah, bapaknya itu sudah nggak karu-karuan. Nah, sudah lihat kasih Tuhan. Gara-gara melihat rambut putih aja, ingat lagi kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa kecelakaan itu bisa terjadi? Karena
tidak sabar menunggu 1 menit, 2 menit. Lampu merah itu berapa menit? Berapa menit? 2 menit kan? 1. Ada yang 1 menit, ada yang 2 menit. Ya, tidak sabar menunggu 1 menit, yang terjadi adalah nabrak. Saudaraku, 1 menit nyawa melayang. Ya, 1 menit nyawa bisa melayang. Maka replah sebentar. Ya, kalau Bapak Ibu pernah memperhatikan ketika Bapak Ibu yang bawa mobil keluar dari pintu, ya, ketika sudah di gini-gini ya, pelan-pelan, tapi biasanya motor itu akan tetap ngegas. Kalau mobilnya langsung injak gas, kira-kira yang nerobos itu kira-kira kena nggak? Kena. Cuma nahan 1 menit, tidak mau. Nah, saudaraku, orang yang gampang tersinggung, orang yang tidak sabar, itu adalah orang yang tidak bisa ditolong. Padahal doa dari rumah, Tuhan tolong aku, Tuhan beri keselamatan dalam perjalananku. Ya, biasanya kalau pergi dari rumah, doanya kan seperti itu. Ya, mau perjalanan, Tuhan sertai perjalananku. Tapi gak sabar 1 menit nyawa melayang. Ya. Yang terakhir. Yang terakhir nih. Orang yang tak bisa ditolong adalah orang yang pendendam. Yang tadi lawan dari tunjukkanlah kasihmu, mudah memaafkan. Ya, orang yang pendendam, orang yang tak mau memaafkan, orang yang menyimpan kepahitan itu tidak bisa ditolong. Ya, saya punya banyak sekali pasien klien, ya. Karena banyak orang-orang yang menyimpan luka hati, luka batin, kepahitan itu tidak mau dibuang, tetap aja disimpan dalam hati. Yang terjadi apa? Ya, ketika kita tidak bisa memberi pengampunan, muncul sekali banyak sakit penyakit. Darah tinggi, ya. Apa lagi? Kolesterol, kanker, sakit mah, asam lambung. Hati-hati kalau lukamu kamu buang, kamu sembuhkan luka hatimu masih kamu simpan, nggak bisa memaafkan. Wow, hati-hati. Ya, sakit mah, asam lambung akhirnya menjadi ya. Nah, orang-orang yang tidak bisa ditolong itu adalah orang yang masih menyimpan lukanya. Bapak Ibu, padahal orangnya sudah nggak ingat lagi. Orangnya pasti nggak ingat lagi, karena sudah puluhan tahun nggak pernah ketemu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi orang pendendam, tak mau memaafkan, menyimpan kepahitan, itu adalah orang yang tidak bisa ditolong oleh Tuhan, oleh orang lain. Ya, Tuhan aja tidak bisa menolongnya, apalagi orang lain. Ya, kalau Tuhan tidak bisa menolongnya, kenapa? Karena kamu tidak mau di atas tadi. Karena kamu tidak mau. Kalau kita tidak mau, kita nggak bisa mendapatkan pertolongan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita mendapatkan apa? Rema apa yang menjadi kebutuhan kita hari ini? Apakah kita merasa orang yang pintar sehingga tidak perlu masukan dari orang lain, tidak perlu info? Oh, infoku lebih valid. Aku lebih tahu dulu. Serba tahu, ya. Apakah kita merasa orang yang paling hebat, orang yang serba bisa? Nah, saya tadinya menganggap bahwa saya itu orang yang serba bisa, tapi cuma anggapan saya aja. Kenapa? Ya, kalau saya bisa, kenapa harus nyuruh orang lain? Kan begitu. Tapi setelah saya dikasih duri dalam daging, ya, ketika salah satu jari saya bermasalah, saya tidak bisa pegangan dengan kuat, makanya saya tidak bisa naik-naik, tidak bisa manjat-manjat. Kenapa? Harus pegangan. Ketika pegangan akan terasa nyeri. Oh, ternyata aku tidak serba bisa juga akhirnya. Kenapa?
ternyata aku butuh orang lain juga, ya kan? Tadinya kemarin yang ada seng gantung di samping di tembok itu, cuma kayak gitu aja, aku juga bisa, gitu kan? Sogrok. Ternyata aku naik kan, besinya terlalu pendek. Saya sadar saya pendek, nggak nyampe kan sogrok ini. Oh ternyata besinya berat. Ini ada orang yang tinggi aja lah, supaya selamat daripada aku celaka. Nah akhirnya saya sadar, daripada aku celaka lebih baik serahkan kepada ahlinya. Panggilkanlah daripada aku celaka, ya, seperti itu ya. Merasa kuat, ya ternyata sudah gak kuat lagi. Merasa mampu, ya ternyata memang kurang mampu. Ya merasa kaya, gak kaya, ya. Merasa ada yang diandalkan. Siapa yang kita andalkan hari-hari ini? Saudaraku, teman bisa jadi pergi. Orang tua bisa jadi pulang ke surga. Pasangan tidak selamanya mendampingi. Kalau hari ini kita sangat ada ketergantungan dengan pasangan, percayalah suatu saat pasanganmu akan meninggalkanmu ketika Tuhan panggil. Ya, satu persatu akan ada giliran waktunya. Jadi apa yang bisa kita andalkan? Yang abadi itu siapa? Hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu punya itikat baik, punya niat baik. Ya, niat baiknya apa? Niat baik Tuhan Yesus dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jika kita hari-hari ini merasa hidup kita berat, hidup kita susah, sakit, ya kan, terus merasa gak bisa paham-paham, ya kan, Tuhan Yesus mengundang, marilah kepadaku, mari datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, ya. Semua yang letih lesu, semua berarti tanpa terkecuali, ya, baik yang tua merasa letih, merasa beban, hidup ini berat ya. Terus sekarang anak-anak sekolah pun juga merasa demikian. Iya, sekolah itu berat. Iya kan, pergi pagi pulang sore. Terus ibunya juga bilang, emang kamu aja yang berat, aku juga berat. Di rumah sudah ngerjain dapur, di rumah ngerjain rumah, harus antar jemput, ya kan. Ibunya juga bilang berat. Terus bapaknya emang juga gak berat? Bapak juga berat. Emangnya aku seharian bersihin galon misalnya kan, ngisi galon emang juga gak berat. Rupanya beban berat itu dialami oleh semua orang, dari yang paling tua sampai yang paling muda. Terus anak bayi kira-kira punya perasaan yang sama gak? Coba tanya sama Bebe, kalau disuruh terlalu lama tidur, emangnya saya ini hidup hanya untuk suruh tidur aja nih, gitu kan? Udah diam, lebih baik kamu tidur saja biar sehat. Padahal dia pengen nonton TV, ya kan? Kalau boleh komplain, anak-anak juga komplain. Emangnya enak tidur terus, gitu kan? Pulang sekolah, ayo cepat makan, setelah itu bobo siang. Anak-anak juga punya pergumulannya masing-masing, Bapak Ibu dan Saudara. Makanya niat baik Tuhan Yesus hari ini melalui pembacaan firman Tuhan Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dan berdoa bahwa Tuhan Yesus itu baik adanya. Silakan maju pemain musik dan silakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika hari ini kita mendengar bahwa firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu yang mengundang, yang mengajak, yang berbicara dengan Tuhan Yesus. Apakah kita siap meresponi bahwa kita sadarkan bahwa kita itu butuh Tuhan hari-hari ini? Tidak semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu sesuatu yang baik-baik saja. Kadang yang tidak baik pun datang mendatangi kehidupan kita. Kita butuh pertolongan Tuhan. Buka hati, buka pikiran, bahwa Tuhan mau bahwa hidup kita adalah hidup dalam pemeliharaan seperti ibu ayam yang memanggil-manggil anaknya untuk berada di bawah naungan sayapnya, aman, tentram, dan berkecukupan. Tuhan Yesus, hari ini kami percaya bahwa Engkau sedang berbicara secara pribadi terhadap umat-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang peduli. Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa. Dan kami tahu bahwa hari ini kami datang kepadamu untuk menerima berkat kemurahan. Yang sakit kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang bergumul dalam keluarganya Tuhan pulihkan. Yang bergumul dengan pekerjaan dan ekonomi Tuhan selamatkan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita persiapkan persembahan yang kita akan berikan kepada Tuhan. Saya undang para petugas kolektor untuk masuk ke depan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah berguna bagi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan apa yang kami punya. Tuhan berkati setiap orang yang memberi dengan kerelaan hatinya ya Tuhan, supaya dapat berguna bagi gereja ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Sapertino remoti Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Sapertino remoti Gandol Gusti. Saudaraku, kita sampai di penghujung ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat juga
berdoa buat band-band yang ulang tahun. Yang keberapa band-band? 6 tahun. Ya, Pak Stephen bisa doa sama untuk band-band dan jemaat Tuhan. Mari kita satu hati kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat Tuhan, berkat kemurahan, berkat pertolongan, dan berkat pernyataan, dan berkat juga penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami pada hari ini boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Kami harus sabar, kami harus rendah hati, kami harus. Itu kebenaran firman Tuhan yang kami terima di pagi hari ini. Kiranya kami boleh membawa firman ini di setiap hari dalam kehidupan kami, supaya kami dilalukan dari segala kesulitan-kesulitan. Tuhan Yesus, kami berdoa di pagi hari ini buat band-band yang mana pada hari ini berulang tahun yang ke-6. Tuhan memberkati anak-Mu yang masih kecil ini, kiranya Tuhan terus menolong dan menghantarkan anak ini ke dalam kesuksesan. Tuhan, Engkau akan memberkati dengan berkat-berkat kesehatan, berkat kecerdasan, kepandaian. Tuhan memberkati orang tua yang mengasuhnya. Tuhan memberkati keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pula Tuhan, kami berdoa buat jemaat yang ada di tempat ini yang lansia. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati dengan berkat kesabaran di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada. Kesulitan dalam beraktivitas, Tuhan jamal hati anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini untuk tetap sabar menghadapi kenyataan yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa yang sakit, Tuhan memberkati kesembuhan. Jamalah Tuhan, jamah dan jamah. Tuhan memberkati kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada di rumah yang mendengarkan live streaming pada pagi hari ini, Tuhan memberkati berkat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Tuhan menjamah dan memberkati. Yang menghadapi kesulitan demi kesulitan, Tuhan, Engkau akan memberkati dengan berkat kesabaran untuk menerima kesulitan yang ada. Tuhan bukakan jalan, Tuhan bukakan jalan, Tuhan memberkati. Sehingga di kemudian hari Tuhan berkati dengan berkat hikmat untuk keluar dari kesulitan demi kesulitan. Kami juga berdoa Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati segenap aktivitas bisnis yang dikelola oleh anak-anak-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan segenap doa-doa kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama menerima berkat kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang Kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati pasanganmu, diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, seisi rumahmu menikmati berkat kemurahan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, usaha
hari ini bahkan hari esok, Tuhan sanggup memberkati pekerjaan-pekerjaan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang care, peduli, dan Tuhan yang hebat. Katakan amin.